nggak sih, meskipun kamu lagi sibuk, fokus kerja, atau bahkan mencoba melupakan dia, tapi wajahnya selalu muncul begitu saja. Seolah alam semesta sengaja mengingatkanmu tentang seseorang yang sebenarnya ingin kamu lupakan. Kenapa dia begitu kuat menempel di pikiranmu? Kamu harus tahu jawabannya. Ketika seseorang terus hadir di dalam pikiranmu, itu bukan sekadar kebetulan. Otak manusia punya cara unik dalam menyimpan rasa keterikatan emosional. Jika orang itu pernah membuatmu merasa aman, dicintai, atau bahkan terluka, jejak emosinya tertinggal kuat di dalam ingatan. Pikiranmu berusaha memproses perasaan yang belum selesai. Mungkin ada kata-kata yang belum sempat terucap, kisah yang belum sempat berakhir, atau perasaan yang masih kamu pendam diam-diam. Dalam sudut pandang spiritual, setiap manusia dipercaya memiliki energi batin yang saling terhubung satu sama lain. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa ada hubungan spiritual yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh hati. Hubungan ini tidak lahir dari logika, tetapi dari getaran jiwa yang pernah saling bersentuhan. Ada keyakinan bahwa setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sudah memiliki keterikatan sebelum kalian bahkan saling mengenal di dunia ini. Mereka disebut koneksi jiwa, seperti soulmate, twin flame, atau bahkan seseorang yang dulu pernah hadir dalam kehidupanmu di masa lalu. Jiwa yang berjanji akan bertemu lagi pada waktu yang tepat. Ketika kamu memikirkan seseorang berulang kali tanpa alasan, bisa jadi itu adalah panggilan dari jiwa yang sama. Sebuah isyarat bahwa hubungan ini sudah ditakdirkan sejak awal. Secara spiritual, pikiran yang kuat bukan hanya sekadar memori. Pikiran itu adalah energi yang memanggil. Ketika kamu memikirkan seseorang, energimu mengalir ke arahnya, menembus jarak, waktu, bahkan keadaan. Dan jika dia juga merasakan hal yang sama, sekecil apapun, energi itu akan kembali ke kamu dalam bentuk perasaan yang sulit kamu jelaskan. Kamu mungkin tiba-tiba merasa gelisah, atau justru sangat tenang, seolah ada seseorang yang sedang mendoakanmu di tempat yang jauh. Ada juga keyakinan bahwa semesta tidak akan menghadirkan seseorang dalam pikiranmu tanpa alasan yang lebih besar. Bisa jadi karena dia adalah pintu menuju takdirmu yang sebenarnya. Entah dia adalah seseorang yang akan menyempurnakan hidupmu, atau ia adalah seseorang yang hadir untuk mengajarimu arti cinta, kesabaran, dan ketulusan. Jiwa kita mengetahui siapa yang penting sebelum hati dan pikiran kita menyadarinya. Ketika kamu merasa sangat terhubung secara batin, seperti bisa membaca perasaannya tanpa kata-kata, atau tiba-tiba merasakan kesedihannya tanpa kamu tahu apa yang terjadi padanya, itu adalah tanda bahwa energi kalian sedang selaras. Dan hubungan seperti ini tidak mudah hilang. Bahkan saat kalian tidak saling berkomunikasi lagi, jiwamu tahu ia masih terkait dengannya. Mungkin itu sebabnya kamu merasakan kerinduan yang aneh. Kerinduan yang tidak selalu ingin memiliki, tapi ingin memastikan dia baik-baik saja. Kerinduan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena sebenarnya bukan hanya kamu yang mencari dia dalam pikiran, tapi jiwanya pun sedang memanggilmu dalam diam. Pada akhirnya, jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu secara spiritual, itu adalah pesan dari semesta bahwa kisah kalian belum selesai. Ada bab yang belum tertulis, atau takdir yang menunggu untuk diwujudkan. Terkadang, jawaban itu akan datang bukan saat kamu mencari, tetapi saat kamu siap untuk menerimanya. Bagaimana? Apakah kamu percaya dengan penjelasan yang satu ini? Atau kamu punya pandangan tersendiri? Jangan ragu untuk menuliskan pendapatmu di komentar. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bukan hanya sekedar ingatan atau perasaan biasa. Orang-orang dahulu percaya bahwa pikiran itu adalah bentuk komunikasi batin. Jika satu nama terus muncul tanpa kamu undang, berarti ada seseorang di luar sana yang sedang memanggilmu melalui doa, rindu, atau bahkan air mata. Banyak keyakinan mengatakan bahwa jika kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan, terutama saat kamu sedang fokus kepada kegiatan lain, itu menjadi tanda bahwa dia sedang menyebut namamu di dalam hatinya.
Bisa jadi dia merindukanmu, memperhatikanmu dari jauh, atau menyesali sesuatu yang tak pernah sempat ia perbaiki. Pikiranmu menangkap sinyal yang dikirimkan oleh perasaannya. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, tali takdir antara kalian masih terikat. Meskipun jarak memisahkan, atau keadaan tidak lagi sama seperti dulu, hubungan itu masih dijaga oleh semesta. Itulah sebabnya, kamu merasa seperti ada yang terus menghubungkan kalian kembali. Kalian mungkin berusaha menjauh, tapi hati tidak pernah benar-benar pergi. Dari cerita-cerita turun-temurun, ada juga anggapan bahwa seseorang yang sangat kamu pikirkan bisa jadi adalah bagian dari masa depanmu. Semesta seolah memberi isyarat, perlahan menuntunmu untuk menyadari siapa yang sebenarnya akan menjadi rumah terakhir bagi hatimu. Ingatan itu menjadi tanda agar kamu tidak melepaskannya begitu saja. Beberapa orang percaya bahwa pikiran yang berulang tentang seseorang adalah bentuk firasat yang diberikan oleh hati. Hati yang sudah terlanjur mengenali jodohnya jauh sebelum kisahnya terwujud secara nyata. Dan selama takdir belum selesai bekerja, nama itu akan terus kembali, seperti pesan tak terlihat agar kamu tetap peka terhadap perasaanmu sendiri. Namun kepercayaan lain juga mengingatkan, jika seseorang terus hadir di pikiranmu karena pernah menyakitimu, itu adalah tanda bahwa kamu harus menyelesaikan luka yang belum sembuh. Pikiranmu seolah berkata bahwa kamu perlu berdamai, agar energi negatif tidak lagi tertahan di dalam dirimu. Pada akhirnya di mata masyarakat yang penuh simbol dan makna, seseorang yang tidak pernah absen di pikiranmu adalah seseorang yang memiliki peran dalam hidupmu. Apakah sebagai cinta sejati, pelajaran besar, atau jiwa yang pernah membuatmu merasa hidup, namanya tetap terpatri di dalam batinmu karena ia bukan orang biasa. Dan mungkin, meski kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, seseorang di tempat yang jauh sana sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke hidupmu. Dalam psikologi, ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini bukan hanya soal perasaan. Otakmu sebenarnya sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih kompleks. Kita punya yang disebut emotional memory system, sebuah sistem yang bertugas menyimpan setiap momen yang memiliki muatan emosional kuat. Baik itu kebahagiaan, kenyamanan, kekaguman, atau bahkan luka dan kecewa. Seseorang yang pernah menghadirkan emosi yang intens dalam hidupmu akan meninggalkan jejak memori yang sangat kuat, sehingga otak akan terus kembali padanya, meskipun kamu berusaha mengabaikan. Ketika kamu jatuh cinta atau memiliki kedekatan mendalam dengan seseorang, otakmu memproduksi hormon dopamin dan oksitosin, hormon yang memunculkan rasa bahagia, tenang, dan keterikatan. Otak kemudian menganggap orang tersebut sebagai sumber kenyamanan. Jadi meskipun hubungan kalian tidak lagi berjalan, otakmu tetap mencoba mencari kembali kenyamanan itu dengan cara menghadirkan pikirannya secara tiba-tiba di kepala. Ini ibarat ada sebuah pola yang belum selesai, dan otakmu ingin menyelesaikannya. Psikologi juga mengenal istilah Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat hal yang belum selesai. Jika perasaanmu padanya belum sempat diungkapkan, ada kenangan yang terputus, atau kisah kalian berakhir tiba-tiba tanpa kepastian, otakmu akan terus mengulang memori itu seolah ingin menemukan jawaban. Pikiranmu berkata, masih ada yang belum tuntas. Ada pula faktor attachment style, gaya keterikatan yang terbentuk sejak kita kecil. Jika kamu punya kecenderungan untuk takut kehilangan namun sulit menunjukkan perasaan, kamu akan semakin terikat pada seseorang yang pernah memberi perhatian meskipun hanya sedikit. Orang yang kamu anggap penting akan menjadi pusat perhatian pikiranmu, bahkan ketika dia sudah tidak ada di dekatmu lagi. Sisi menariknya, otak tidak bisa membedakan antara ingatan dan kenyataan. Saat kamu mengingat seseorang dengan intensitas yang tinggi, tubuhmu merespon seolah dia benar-benar hadir bersamamu. Jantung bisa ikut berdebar, emosi ikut berubah, bahkan tubuhmu bisa merasakan rindu. Itulah kenapa pikiran terhadap seseorang bisa terasa begitu nyata dan sulit dilepaskan. Kadang, otak menghadirkan seseorang secara berulang karena dia adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Ada pelajaran yang belum kamu pahami, atau pribadi yang belum kamu bentuk,
Ada versi dirimu yang lebih matang yang harus terbentuk melalui rasa kehilangan dan kerinduan itu. Dan seseorang yang begitu kuat menempel di pikiranmu seringkali adalah orang yang memaksa kamu untuk berkembang secara emosional, meskipun lewat rasa sakit. Jadi ketika dia terus hadir di pikiranmu, itu bukan kamu yang baper, bukan kamu yang tidak move on, tapi otakmu masih menganggap orang itu memiliki peran dalam hidupmu, entah sebagai tujuan yang harus diperjuangkan, atau sebagai pelajaran berharga yang membentuk siapa kamu hari ini. Dalam Law of Attraction, setiap pikiran yang kamu miliki adalah energi yang menciptakan realita. Ketika seseorang terus hadir di dalam pikiranmu, itu bukan hanya sekadar memikirkan kamu sedang menarik energi orang itu ke dalam hidupmu. Pikiranmu adalah magnet yang sangat kuat, dan apapun yang kamu fokuskan berulang kali akan semakin mendekat dengan cara yang tidak terduga. Jika kamu memikirkan seseorang dengan penuh rasa rindu, kagum, atau cinta yang dalam, vibrasi emosimu meningkat dan mengalir menuju arah orang tersebut. Energi itu terus bergerak, menembus jarak dan keadaan. Semesta kemudian merespons apa yang kamu pancarkan. Makanya terkadang, kamu tiba-tiba bertemu, melihat namanya di notifikasi, mendengar lagu yang mengingatkan tentang dia, atau merasakan firasat bahwa dia juga sedang mengingatmu. Law of Attraction percaya bahwa tak ada yang namanya kebetulan. Semua yang masuk dalam pikiranmu adalah sinyal yang semesta gunakan untuk mengarahkanmu pada sesuatu yang penting dalam hidupmu. Jika seseorang terus datang di pikiranmu, itu adalah tanda bahwa ada hubungan energi yang sudah terjadi dan semesta sedang mencoba mempertemukan kalian pada waktu yang tepat. Yang lebih mengejutkan, saat kamu memikirkan seseorang dengan intens, kamu sebenarnya sedang masuk ke dalam alur energi orang tersebut. Itulah mengapa ada momen ketika dua orang saling memikirkan pada waktu yang bersamaan, tanpa mengetahui satu sama lain. Energi saling tarik-menarik, sebuah komunikasi tanpa suara yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Namun, Law of Attraction juga mengingatkan bahwa kualitas pikiranmu menentukan arah hubungan itu. Jika kamu memikirkannya dengan rasa sakit, takut kehilangan, atau kecemasan, yang kamu tarik adalah kenyataan yang penuh luka yang sama. Tetapi jika kamu memikirkannya dengan ketulusan, rasa syukur, dan cinta yang tidak berlebihan, kamu sedang membuka jalan agar hubungan itu bisa datang sebagai takdir yang indah. Setiap kali kamu teringat seseorang, semesta mungkin sedang bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan perasaan ini? Apakah kamu ingin memperjuangkannya? Atau kamu sedang belajar untuk melepaskannya? Karena Law of Attraction adalah tentang pilihan dan kesadaran. Pilihan apakah kamu ingin meneruskan energi itu, atau perlahan mengubahnya menjadi ucapan terima kasih dan kenangan yang kamu izinkan pergi. Jika dia terus hadir di pikiranmu, mungkin semesta belum selesai menempatkannya di hatimu. Ada kemungkinan kamu dan dia akan bertemu lagi, dengan versi diri yang lebih siap, lebih dewasa, dan lebih layak untuk memperbaiki semuanya. Ada sebuah konsep yang sering dibicarakan dalam dunia spiritual dan energi, resonansi batin. Ini adalah keadaan ketika dua jiwa bergetar pada frekuensi yang sama, sehingga meskipun tidak lagi saling berbicara, mereka tetap bisa merasakan satu sama lain. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa tahu kenapa, bisa jadi itu adalah tanda bahwa energimu dan energinya masih saling terhubung kuat di level yang tidak kasat mata. Setiap manusia membawa getaran emosional. Ketika kamu pernah memiliki hubungan mendalam dengan seseorang, baik perasaan cinta, kedekatan batin, atau bahkan luka yang tak terucapkan, energi kalian saling terhubung, membentuk simpul yang tak mudah dilepaskan begitu saja. Koneksi ini menembus batas logika dan menolak untuk lenyap hanya karena waktu atau jarak. Dalam resonansi energi, seringkali kita merasakan sesuatu yang aneh namun nyata. Tiba-tiba gelisah tanpa alasan, lalu tak lama kemudian kamu mendengar kabar tentang dia. Tiba-tiba teringat wajahnya, dan ternyata dia baru saja menyebut namamu dalam doa. Tiba-tiba kamu merindukannya, dan ia pun merasakan hal yang sama. Koneksi batin itu ibarat dua hati yang berbicara diam-diam di balik kesunyian. Energi yang saling terhubung juga bisa menjadi tanda bahwa ada urusan emosional yang belum selesai.
Mungkin ada perasaan yang belum terucap, keputusan yang belum diambil, atau kesedihan yang masih tertahan di antara kalian. Pikiranmu bekerja sama dengan energi batin itu untuk mengingatkanmu. Masih ada cerita yang menunggu penyelesaian. Dan yang paling indah adalah, ketika dua energi saling merindukan, mereka akan saling mencari. Tanpa kamu sadari, langkah-langkahmu akan mengarah pada kemungkinan untuk bertemu kembali. Pintu-pintu akan terbuka, kebetulan akan muncul berkali-kali, dan semesta seolah memberikan tanda-tanda agar kalian tidak menyerah. Namun resonansi energi tidak selalu berarti akan berakhir dalam hubungan romantis. Ada kalanya semesta menghubungkan dua jiwa untuk saling menyembuhkan. Agar kamu menemukan bagian dirimu yang hilang, belajar memaafkan, atau menjadi pribadi yang lebih kuat sebelum takdirmu yang sesungguhnya datang. Pada akhirnya, jika seseorang terus hadir di pikiranmu, mungkin itu bukan karena kamu tidak bisa melupakannya, tapi karena hubungan energi kalian masih hidup, masih berdetak, dan masih menunggu arah kemana takdir akan membawa kalian. Dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah koneksi itu adalah jalan untuk kembali, atau pelajaran untuk benar-benar melepaskan. Pada akhirnya, ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, itu bukanlah kebetulan. Pikiran, hati, dan energi manusia tidak bekerja secara acak. Ada alasan mengapa satu nama tetap bertahan meski kamu berusaha menghapusnya. Ada kenangan yang tetap hidup meski waktu sudah berjalan begitu jauh. Secara psikologi, otakmu masih menyimpan rasa yang belum selesai. Secara spiritual, jiwamu mungkin masih terhubung dengannya. Dalam kepercayaan masyarakat, bisa jadi dia sedang memanggilmu dalam diam. Dan menurut Law of Attraction, kamu sedang menarik energi orang itu kembali ke hidupmu. Bahkan resonansi batin menunjukkan bahwa keterikatan kalian masih bergetar kuat. Kamu tidak sedang berhalusinasi, kamu tidak sedang lemah, kamu hanya sedang merasakan apa yang memang harus kamu rasakan. Jika seseorang terus hadir di pikiranmu, itu artinya dia pernah menjadi bagian penting dari dirimu, entah sebagai tujuan yang harus diperjuangkan, atau sebagai pelajaran besar yang harus kamu pahami sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam hidup. Biarkan waktu menjawab segalanya. Biarkan semesta menunjukkan kemana hati kalian akan dibawa. Untuk saat ini, cukup rasakan saja. Karena jika dia begitu sulit hilang dari pikiranmu, bisa jadi kamu juga belum hilang dari hatinya.